Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata teror kuntilanak di pesantren. Kisah dimulai dengan seorang perempuan yang kita sebut saja Ambar. Pada tahun 2010, Ambar mendaftar di sebuah pesantren yang berada di Jawa Barat. Awal Ambar masuk di pesantren, semuanya berawal baik-baik saja. Tidak terlihat satu kejanggalan apapun di pesantren tersebut. Dan setelah berjalan 1 bulan lamanya, hal janggal dan aneh mulai dirasakan oleh Ambar. Lalu, ketika jam 3 sore, Ambar sedang berada di dalam kamar mandi. Ambar pun mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar mandi sebelah. Sedangkan Ambar mengetahui bahwa hanya dirinya lah yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Dikarenakan santri yang lain sedang berada di tempat pengajian, lalu Ambar bergegas lari masuk ke kamarnya, dan berselang beberapa waktu, santriwati yang lain datang. Lalu mereka pun disuruh makan oleh kakak seniornya, dan mereka pergi mengambil makanan tersebut. Ketika Ambar sedang mengantri mengambil makanan, Ambar melihat salah satu santriwati yang begitu aneh. Dan ketika Ambar terus memperhatikannya, lalu sosok santriwati yang bertingkah aneh itu menoleh ke arah Ambar, dan Ambar pun terkejut seketika pingsan. Dikarenakan santriwati aneh itu bermuka rata. Lalu Ambar dibawa ke ruang kesehatan. Berselang beberapa waktu, Ambar terbangun. Singkat waktu malam pun tiba. Ambar dan santriwati lain bersiap-siap untuk tidur dikarenakan hari sudah malam. Ketika jam 3 subuh, Ambar terbangun dikarenakan ia ingin pergi ke kamar mandi. Setibanya Ambar di kamar mandi, ia pun bergegas untuk mandi. Dan ketika Ambar sedang gosok gigi, tiba-tiba dari arah belakang muncul sesosok kuntilanak yang sedang memperhatikannya. Ambar yang mengetahui hal itu, ia berlari ke kamarnya dengan nafas yang terengah-engah. Lalu santriwati dan kakak senior yang melihat Ambar seperti orang ketakutan dan nafasnya yang terengah-engah, ia pun bertanya kepada Ambar, "Kenapa kamu, Dik? Kok kayak orang ketakutan? Nafas kamu juga seperti orang habis lari-larian." Dan Ambar pun menjawab, "Gak apa-apa, Kak." Akan tetapi Ambar tidak mau cerita ke siapapun tentang hal-hal aneh yang dialaminya, dikarenakan Ambar takut hantu tersebut malah mengganggu dirinya terus-menerus. Singkat waktu pada jam 10 malam, Ambar sedang menjemur baju di belakang kamarnya. Ketika Ambar selesai menjemur bajunya, tiba-tiba dari arah depan, ia melihat sesosok kuntilanak yang sedang ngesot dan menghampirinya. Ambar pun terkejut dan lari ke kamarnya. Teman-teman Ambar yang melihat Ambar seperti orang ketakutan, ia pun bertanya kepada dirinya, "Kenapa kamu, Ambar?" Dan Ambar menjawab, "Gak kenapa-napa." Temannya pun berkata, "Serius gak kenapa-napa? Soalnya belakangan ini kamu kayak orang ketakutan loh." Dan Ambar menjawab, Iya bener kok, gak kenapa-napa." Ambar pun tidak ingin memberitahu ke siapapun tentang ia melihat sesosok kuntilanak tersebut. Lalu ketika sekitar jam 12 malam, teman Ambar yang kita sebut saja Meli, ia meminta tolong kepada Ambar untuk mengantarnya ke minimarket yang berada di pesantren, dikarenakan Meli ingin membeli alat tulis. Lalu Ambar pun mengantar Meli ke minimarket tersebut. Ambar dan Meli melewati lorong yang cukup seram. Ketika Ambar dan Meli menuju minimarket, mereka melihat sosok wanita berkerudung. Wanita tersebut pun berdiri di depan minimarket tersebut. Ketika Ambar dan Meli menghampirinya, sesosok tersebut menoleh ke arah Ambar dan Meli. Tanpa disangka, ternyata dia adalah sesosok hantu yang bermuka rata. Lantas Ambar dan Meli lari ke kamarnya. Teman Ambar pun sangat syok sampai tidak mau berbicara ke siapapun. Pada akhirnya, Meli dijemput orang tuanya untuk pulang terlebih dahulu dan diobati. Selang beberapa hari, Meli pun sembuh dan menceritakan semua yang ia lihat kepada orang tuanya. Akan tetapi orang tua Meli tidak mempercayai anaknya itu. Singkat waktu Ambar jatuh sakit dikarenakan Ambar terus-menerus diganggu oleh makhluk gaib tersebut. Lalu Ambar pun dibawa ke ruang kesehatan dan kakak senior di sana memeriksa keadaan Ambar. Ketika kakak senior keluar,
Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Lalu Ambar pun membuka pintu dan terlihat di sana tidak ada orang satupun. Lantas Ambar segera menutup pintu tersebut. Ambar semakin syok dengan kejadian yang ia alami. Ambar menangis dan ingin pulang. Berselang beberapa waktu, kakak senior pun datang dan memberi obat kepada Ambar. Ambar pun menangis di ruang kesehatan, dikarenakan Ambar sudah benar-benar merasa frustasi dengan semua yang ia alami di pesantren tersebut. Berselang beberapa waktu, datanglah kakak senior lagi yang kita sebut saja Anggun dan Putri. Ketika Anggun dan Putri masuk, ia melihat Ambar sedang menangis. Lalu Anggun dan Putri pun bertanya kepada Ambar, "Kenapa kamu Dik, kok nangis?" Ambar pun menjawab, "Aku pengen pulang Kak, aku udah gak nyaman di sini, pokoknya aku mau pulang." Anggun dan Putri terus bertanya kepada Ambar, "Dik, sebenarnya kamu ada apa? Coba ngomong, biar kakak tahu." Lalu Ambar menjawab, "Kak, aku udah capek diganggu terus-menerus, aku gak betah, aku mau pulang." Anggun pun seketika terdiam mendengar perkataan Ambar tersebut. Dan berselang beberapa waktu, masuklah satu kakak senior yang kita sebut saja sebagai Yuli. Yuli ingin mengetahui keadaan Ambar. Ketika Yuli baru saja masuk ke ruang kesehatan, Anggun pun berbisik kepada Yuli, "Yul, udahlah, ceritain aja semuanya. Kayaknya Ambar udah tahu." Lalu Yuli pun bertanya kepada Ambar, "Dik, udah berapa lama?" Dan Ambar pun menjawab, "Udah lama Kak, saya takut Kak, saya capek diganggu terus." Ambar pun terus menangis dan meminta pulang. Lalu kakak senior itu keluar dari ruang kesehatan untuk memberitahu ibu kepala pesantren. Ambar ditinggal sendiri di ruang kesehatan. Ambar pun tertidur dikarenakan ia merasa cukup lelah. Ketika Ambar sedang tertidur, tiba-tiba tepat di atasnya muncul sesosok kuntilanak yang melayang. Dan wajah kuntilanak tersebut tepat di depan wajah Ambar. Seketika Ambar terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Sambil memandangi Ambar, kuntilanak itu pun tertawa. Ambar yang melihat semua itu hanya terdiam dan menangis. Lalu berselang beberapa waktu, ibu kepala pesantren datang menemui Ambar. Seketika itu juga kuntilanak tersebut menghilang begitu saja. Ibu pesantren yang melihat Ambar menangis, ia bertanya kepadanya, "Kamu kenapa Dik?" Ambar menjawab, "Bu, saya takut, saya capek diganggu terus." Dan Ambar terus menangis. Lalu ibu kepala pesantren pun memberitahu sebenarnya kepada Ambar, tapi dengan satu syarat, yaitu Ambar tidak boleh cerita pada santriwati yang lain. Dan Ambar pun mengiyakannya. Ibu kepala pesantren itu berkata, "Sebenarnya dulu ada seorang santriwati yang bernama Lia. Lia itu orang yang sangat pendiam dan rajin sekali mengaji. Dia terlihat mirip denganmu Ambar. Dan ibu juga terkejut Lia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung pesantren yang membuat kakinya patah dan kehilangan nyawanya. Itulah yang membuat arwah Lia menjadi kuntilanak ngesot." Ambar yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam dan terkejut. Ibu kepala pesantren itu pun meminta tolong agar Ambar tidak cerita ke siapapun tentang kejadian di masa lalu. Dan Ambar mengiyakannya. Meskipun Ambar sudah mengetahui semua hal tersebut, gangguan dari sosok kuntilanak ngesot yang merupakan arwah dari Lia tersebut masih tetap mengganggu Ambar. Hingga suatu saat arwah Lia tersebut masuk ke dalam mimpi Ambar. Di sana arwah dari Lia menyampaikan kepada Ambar untuk membantunya mencari kalung miliknya yang hilang saat Lia melompat dari gedung pesantren. Dan meminta Ambar untuk memberikannya kepada kedua orang tua Lia yang sudah bercerai. Dikarenakan arwah Lia ingin kedua orang tuanya mengingat masa-masa bahagia mereka saat menjadi keluarga yang utuh. Lalu Ambar pun terbangun. Singkat cerita, Ambar berhasil menemukan kalung tersebut dan menyampaikannya kepada ibu kepala pesantren. Serta Ambar menceritakan semuanya kepada ibu kepala pesantren jika Lia datang dalam mimpinya. Mendengar cerita Ambar tersebut, ibu kepala pesantren menghubungi kedua orang tua Lia untuk datang ke pesantren.
Singkat waktu setibanya kedua orang tua Lia di pesantren, Ambar dan ibu kepala pesantren memberikan kalung tersebut. Melihat kalung tersebut, Ibu Lia pun langsung menceritakan asal-usul kalung itu, yang merupakan hadiah ulang tahun Lia dari kedua orang tuanya yang sangat Lia sayang. Setelah kejadian tersebut, sosok arwah Lia pun tidak pernah lagi menteror Ambar dan penghuni pesantren tersebut. Dan berakhirlah kisah teror kuntilanak di pesantren yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.